Untuk penggemar cerita silat di era 80 hingga 90-an, pasti sangat mengenal dengan nama-nama seperti Kue Cheng, Yoko, Cupek Tong, Ong Chit Kong, Oyoksu, dan sebagainya. Kemudian sekarang, tiba-tiba ada nama-nama seperti Kucing, Yangpo, Cupotong, Hong Cikung, yang mungkin membuat sebagian orang bingung siapa mereka ini. Karena nama-namanya terasa asing, tetapi jalan cerita serialnya sama seperti yang pernah dilihat. Memang, untuk para penikmat cersil lama, membaca cerita silat semuanya biasanya dalam bahasa Hokkien selama ini. Nama-nama seperti Kue Cheng, Yopo, Cupek Tong, Ong Chit Kong, dan lain sebagainya adalah nama-nama dalam dialek Hokkien. Sehingga dialek Hokkien ini sudah begitu mendarah daging dalam perbendaharaan kosakata para penikmat cerita silat. Selamat datang di segmen Wuxia Culture yang akan membahas seputar budaya dunia persilatan. Sekarang mari kita simak evolusi budaya dalam bahasa. Perlu kita ketahui, Cina sebagai negara asal cerita-cerita silat yang banyak kita ketahui sekarang ini sedang getol-getolnya mencanangkan penyatuan bahasa Mandarin, baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa internasional. Walau penggunaan bahasa dialek tidak pernah punah, karena masih banyak sekali lagu dan bahasa daerah bahkan TV lokal yang memakai bahasa daerah. Para penikmatnya masih ada dan memang tidak mungkin hilang selama suku tersebut masih memakainya. Tetapi, untuk bahasa nasional dan juga bahasa internasional akan merujuk kepada satu bahasa, di mana itu menjadi sebuah bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Memang, untuk para penikmat cersil lama, harus mempelajari ulang bukanlah sesuatu yang mudah. Dulu terbiasa dengan Kue Cheng, sekarang Kucing. Yopo, sekarang Yangpo, dan lain sebagainya. Sekedar informasi penting lainnya, semua WNI keturunan atau suku Tionghoa di Indonesia pun semuanya saat ini merasakan kesulitan yang sama dengan pemakaian bahasa Mandarin. Sebab, sejauh yang penulis artikel ini ketahui tentang keturunan Tionghoa di Indonesia, mereka memakai bahasa dialek mereka masing-masing. Apakah dengan dipakainya bahasa Hokkien, kemudian bisa disimpulkan bahwa suku asal Hokkien adalah suku mayoritas dari orang Indonesia keturunan? Tentu tidak. Bahkan mencapai 30-40% dari semua orang Tionghoa di Indonesia pun tidak. Masih banyak sekali Tionghoa yang bukan berasal dari Hokkien yang ada di Indonesia, yang bahkan tidak bisa berbahasa dialek Hokkien. Tetapi, saat mereka semua ada keinginan dan ketertarikan akan sebuah cerita silat, maka mereka pun harus mau membaca. Siapapun itu. Tapi ternyata semua buku-buku cersil itu hanya bisa didapatkan dalam bahasa Hokkien. Lalu apa yang terjadi? Dengan terpaksa, tetap harus dibaca bukunya yang menggunakan dialek Hokkien tersebut. Sebab tidak ada pilihan lain. Karena semua penyadur menerbitkan bukunya dalam bahasa dialek Hokkien. Maka tidak ada pilihan lain untuk semua orang Tionghoa di Indonesia, dari daerah manapun mereka berasal, dari suku manapun, harus dengan terpaksa membaca cersil dalam dialek Hokkien. Apakah mereka mau beradaptasi? Ya, sangat jelas mereka beradaptasi, dan itu terjadi akhirnya hingga masa sekarang. Semua warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dari berbagai macam suku akan beradaptasi dengan sebuah situasi yang tidak mungkin mereka bisa hindari. Membaca buku cersil dengan dialek Hokkien, walaupun Hokkien juga bukan suku mayoritas. Itu tidak bisa dihindari lagi, karena itu adalah kemajuan zaman pada era itu. Akhirnya cersil begitu hebat hegemoninya hingga muncul novel fantastis karya Ko Ping Ho yang memberikan dampak sangat besar kepada dunia cerita silat di Indonesia. Hingga membuat akhirnya cerita silat tidak hanya dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa saja, tapi sudah mengglobal dan dibaca oleh siapapun rakyat Indonesia. Buat pembaca non-Tionghoa selama ini mengetahuinya bahwa
bahasa Cina itu adalah apa yang ada tercatat dan tercetak di buku-buku Churchill. Padahal, itu adalah bahasa daerah. Ketidaktahuan informasi selama ini antara perbedaan bahasa dialek Hokkien dengan dialek lainnya, bahkan hingga ke bahasa Mandarin, banyak sekali terjadi. Sekarang, siklus itu kembali terjadi. Ketika sebuah kenyamanan berpuluh-puluh tahun terusik kembali dengan sebuah perubahan bahasa yang sangat drastis. Bahasa Hokkien, yang sudah menjadi bahasa persatuan dalam literasi dunia wuxia di Indonesia, harus berubah dengan kedatangan bahasa Mandarin. Para penerbit sekarang akan menerbitkan novel dan komik silatnya tentu dengan bahasa Mandarin. Begitu juga film-film yang diproduksi, semuanya akan menggunakan bahasa Mandarin, tidak lagi menggunakan dialek Hokkien. Bahkan subtitle-subtitle yang dikeluarkan pun, semuanya sekarang sudah menggunakan bahasa Mandarin, bukan lagi dialek Hokkien. Sudah dipastikan, kita harus lagi-lagi beradaptasi. Bahasa literasi adalah sebuah bahasa yang solid, untuk umum, tidak dapat disamakan dengan bahasa pergaulan sehari-hari. Hanya karena kita lebih familiar berkomunikasi dengan bahasa percakapan sehari-hari, tidak berarti kita tidak mau membaca sebuah literasi yang ditulis bukan dengan bahasa sehari-hari kita. Ketika aplikasi film begitu marak menyerbu dunia dan juga YouTube, di mana pola dan teknis kita menonton film pun juga sudah berubah sangat drastis. Kita pun harus mau tidak mau mengikuti pola tersebut supaya kita tidak masuk ke dalam siklus kegelapan, alias kuno. Semua translasi subtitle di film berbasis Mandarin dalam hal ini Cina, Taiwan, bahkan Hong Kong, semuanya sudah berubah dalam bahasa Mandarin. Untuk belajar lagi ulang bukanlah sesuatu yang mudah. Memang pasti banyak yang bingung, karena bahkan channel ini pun menggunakan nama-nama Mandarin dari penyebutan para tokoh-tokohnya. Karena saat ini, bahasa Mandarin yang secara modern dipakai. Kita tidak mungkin bisa menghindari sebuah evolusi kemajuan dunia. Masa akan selalu berganti. Tapi bukankah hakikat manusia memang dituntut untuk selalu dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman? Jika saat ini kita masih tidak mau move on, lalu mau kapan lagi kita belajarnya? Nikmatilah perubahannya. Karena itulah channel ini mulai menggunakan nama-nama Mandarin seperti Kuo-Ching dan Yang Po dan sebagainya, bukan lagi menggunakan nama-nama seperti Kue Cheng atau Yopo. Inilah salah satu segmen baru kami, yaitu Wuxia Culture alias budaya wuxia. Karena seperti sebuah perpustakaan yang memiliki banyak kategori, kami pun ingin memperkenalkan berbagai kategori dalam dunia persilatan. Salah satunya adalah budaya. Semoga kalian menikmatinya, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.